Nah, sudah tapak ya. Saya tidak Sudah, pakai Bapak. Ya, Pak. GeoGebra, pakai aplikasi yang lain. Sudah, Pak. Biar ini untuk bandingan. Seperti GeoGebra, ini pakai GSP. Jadi soalnya itu kan diketahui segitiga lancip itu sebarang. Nah, maka kita pertama-tama adalah menggambar segitiga lancip sebarang. Hmm, segitiga kira-kira lancip itu ke sini. Nah, ini sudah nggak usah diukurkan. Ini lancip semua diketahui. Bisa. Kemudian di dalamnya itu ada titik yang bergerak di AB, di BC, di CH. Nah, ini titik ini jalan-jalan. Titik ini jalan-jalan. Titik ini jalan-jalan. Di posisinya, nah ini. Kalau ditanya berapa minimum mau pakai GeoGebra, mau pakai aplikasi yang lain, langsung terjawab. Kan tinggal dihubungkan. Ini dihubungkan, dihubungkan, dihubungkan. Kemudian dibuat segitiganya, kemudian mau diukur panjangnya. Nah, langsung terrecord, ukur selesai. Nah, mau masih mau dicari yang terkecil, terkecil ya dari masing-masing sisi ini, FD, EF, DE. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. Dikalkulat tambah, tambah, tambah. Oke, pada kasus ini segitiga gedenya itu bebas. Yang diminta adalah ini yang paling kecil. Nah, kalau kita gerakkan satu, oh, ini menjadi besar. Paling kecil di 827, 82. Nah, kan sudah menunjuk di situ. 8, 19, wah, katakanlah kira-kira di 8, 19. Nah, ini kan. Tapi kan kalau digerakkan ini, kalau ini digerakkan, no, besar lagi. 9 ke sini. Yang wah, ini 819 jadi 816. 8 16 misalnya. Nah, tinggal yang ini F kita gerakkan besar, besar, besar. Oh, ternyata pada posisi ini menjadi kecil. 797. Nah, 797. Kita masih bisa menggerakkan lagi, kan ini coba-coba namanya. E di oh, ini kecil lagi.
tujuh, 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 70, 70. Nah, hanya dengan main-main menggerakkan itu lebih mudah. 770 tadi. 770. Kenapa 70? Nggak bisa. 76 ya? Ya udah 76 anggap aja. 76. Nah, so di 8 sekarang menjadi 7 menjadi kecil. Kalau ini digerakkan, eh, ini masih bisa kecil lagi 75. Kalau ini digerakkan, 770, 769, 768, 767. Nah, 767. Nah, ini mungkin digerakkan lagi bisa kecil lagi barangkali 767 kecil. 766, 766 paling kecil. Nah, ternyata nilainya 764 masih kecil. 764. Kemudian, oh ini lagi digerakkan 764 paling kecil. 64, 64. Nah, dengan D lari-lari di antara B dan E lari-lari di antara BC, F lari-lari di antara AC itu ternyata suatu ketika ketemu titik ini. Kelilingnya itu minimum 764 pada posisi ini. Nah, karena tadi kan cuma coba-coba, itulah untungnya menggunakan aplikasi. Tapi secara matematik kenapa itu dekat? Nah, kita bisa menggunakan apa yang sudah kita kenal. Oh, kita kenal garis tinggi kan sebelumnya. Kenal garis tinggi. Kenal, oh garis berat. Oh, kena garis bagi. Nah, kecenderungan ingin membagi aja di tengah-tengahnya garis beratnya, dibagi garis beratnya, garis beratnya. Tapi itu tidak menjadi kecil. Kalau begitu, ini bisa kita lakukan begini. Karena kita sudah mengenal garis tinggi, curiga lah. Coba, apakah CD ini garis kita hubungkan? Apakah CD ini garis tinggi atau garis bagi? Nah, kayaknya curiga mendekati garis tinggi itu kan garis melalui titik sudut tegak lurus sisi di hadapannya. Nah, hampir kayaknya nah, gitu. Nah, kita coba apakah garis tinggi itu berarti sudutnya 90. Jadi berapa besar sudutnya? Ini pakai GGB atau pakai GSP sama saja ya. Kita ukur sudutnya, angle-nya. Oh iya Pak. Iya iya iya. Iya iya. Silakan Juli, tempati ruangan itu. Nah, ternyata di sini adalah 90, sudah mendekati. Berarti harus ada lagi yang pas. Nah, demikian juga A dengan E. Nah, kita konstruk segmen. Kita apakah ini 90 sebagai garis bagi, kita ukur angle. Nah, 90,58. Ya, bagaimana dengan B ke E, ke F? Kita ukur segmen CFB. Kita ukur, oh ternyata 91. Nah, jadi dari diketahui sudut-sudutnya ini
hampir semua siku-siku. Hampir semua siku-siku. Maka pada satu titik potong antara garis tinggi dengan alas ini siku-siku akan terjadi kelilingnya itu minimum. Nah, di situ. Nah, kalau dengan sola betul tadi, kalau dengan mestar ngira-ngira susahan itu ketemu di situ. Nah, nah, kalau mau tepat berarti kan kita buat baru lagi lah katakanlah. Nah, begini. Kita buat tepat yang baru lagi 90. Nah, garis tinggi dibuat aja. Ini dengan ini yang penting tegak lurus. Perpendikular. Ketemu titik satu. Senin lalu Hah? Senin udah di sini loh. Senin. Ya, Oke. Ya, 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 ya. Nah, ini sebut kita hanya membutuhkan titik ini tadi bahwa ini tegak lurus atau garis tinggi. Nah, kemudian dari titik di sini mau kita cari garis tinggi konstruk tegak lurus. Artinya titiknya adalah di sini. Nah, jadi ini kita hilangin aja, kita hubungkan. Nah, kemudian hal yang sama dilakukan untuk garis tinggi ini. Konstruk tegak lurus. Nah, display height. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan bahwa titik, titik, titik ini kita hubungkan menjadi segitiga. Nah, segitiga ini bisa kita ukur sisi-sisinya adalah dapat ini. Kemudian kita ukur hmm, kita ukur panjangnya tadi. Betul, betul. Bahwa panjangnya ditambah tambah pas yang sisi kedua ditambah sisi ketiga akan sama dengan ini. Nah, inilah menjadi minimum, menjadi minimum. Jadi ini adalah segitiga eh, yang terbentuk. Nah, untuk meyakinkan apakah itu betul-betul minimum, nah sekarang kita bisa menggunakan cara lain. Jadi kalau ini anggap sebagai yang ditunjuk ini adalah sebagai cermin, nah, cermin.
Kan kalau cermin itu ada benda titik ini dicerminkan terhadap ini, direfleksikan, maksudnya ditransformasikan, direfleksikan. Nah, titik H ini direfleksikan akan ketemu di sini, H aksen. Nah, kita tahu bahwa jarak GH ke GH aksen itu akan sama. Akan sama. Nah, kemudian dengan cara yang sama, katakanlah ini sebagai cermin, kemudian ini titik H, ini dicerminkan, refleks. Akan terjadi di sini. I H dengan ini I H aksen, ini akan sama. Nah, apa yang terjadi kalau H aksen, ini H aksen, kita tarik garis, nah, bahwa H aksen G, I, I. H aksen, ternyata menjadi satu garis lurus. Bukti bahwa H aksen H aksen ini satu garis lurus adalah lintasan terpendek. Kalau ini bergerak ke sini, nah ini menjadi bengkok ini akan seperti itu. Sehingga yakin bahwa itu menjadi lintasan terpendek. Nah, ini tadi contoh baru mendekati. Kalau ini saya transformasikan, jadinya seperti itu. Kalau ini ditransformasikan, nah, kalau dihubungkan karena ini belum paling minimum, ini dihubungkan, garisnya menjadi seperti ini. Segmen ini ke sini, segmen. Nah, antara titik ini D aksen, ini titik D aksen. Ini tidak lurus benar. Nah, sebagai kontrol, bisa kita letak titik ini, kemudian titik ini kita konstruk. Nah, ada garis yang lubang kecil di sini. Mestinya harusnya kalau betul adalah yang ini terpendek. Jadi ada selisih. Nah, berbeda dengan di sini satu garis lurus. Jadi betul, jadi kalau pakai ini saya pakai GSP ya, Geometer Sketchpad. Nah, mau pakai Cadbri Geometry juga bisa. Yang free download kan pakai GeoGebra. Nah, itu GeoGebra. Tapi kalau pakai manual, ya tadi eh, susah dibuatnya. Oke, ada pertanyaan. Kalau enggak, kita langsung pindah. Rasanya sudah aman, enggak ada. Kemarin segitiga, karena kan kosong terus itu, ini rasanya sudah lulus kemarin dia. Ternyata ini pertemuan karena kemarin kosong. Nah, mumpung saya masih pakai di sini, kan menggunakan yang lain.
Hmm. Kita kemarin mendefinisikan segitiga. Kalau sekarang saya ambil dari sini, nah ini bangun segi empat kan ya. Apa sih bangun segi empat itu? Bangun bersisi empat. Itu segi empat. Jadi bangun bersisi empat. Nah, artinya bangun bersisi empat. Berarti bangun itu boleh bentuk yang lain lagi. Ini tidak ke atas tapi ke bawah. Ini juga bangun bersisi empat. Artinya bangun bersisi empat ini tidak beraturan atau bangun bersisi empat ini sebarang. Ini sebarang. Nah sekarang bahwa ada banyak bangun segi empat itu yang mempunyai keistimewaan. Ada bangun bersisi empat yang sepasang sisinya sejajar. Jadi bangun segi empat yang sepasang sisinya sejajar. Ini ada sisi, kalau sepasang sisi sejajar, misalnya saya letakkan satu sisi di sini, nah, ini sejajar. Sejajar ini dengan garis ini. Tapi karena kita butuhnya adalah segi empat, kita ambil titiknya di mana saja. Katakanlah diambil di sini, kecil. Nah, yang akan kita gunakan yang ini aja. Yang ini kita buang supaya tidak mengganggu. Tinggal yang lain kita hubungkan. Nah, ini prinsipnya adalah sepasang sisi sejajar, sepasang sisi sejajar. Jadi sepasang.
Karena sepasang si sejajar bisa jadi bentuk yang lain juga akan ada. Ini sepasang si sejajar, ambil satu titik di sini, kemudian kita tarik garis. Nah, paralel. Kalau tadi titiknya di sini, sekarang saya mau ambil titiknya yang jauh di sini misalnya. Hmm. Letak garis-garis, kemudian ini kita hilangkan. Maka kalau ini dihubungkan, tetap segi empat itu sepasang sisi sejajar. Nah, jadi ini juga sepasang sejajar kelompok ini. Nah, masih ada kemungkinan sepasang sisi sejajar. Ya, sepasang sisi sejajar, eh, ambil satu titik. Tapi ingin membuat sepasang sejajar ini pada posisi dengan garis ini tegak lurus, sehingga didapatkan titik titik ini. Nah, kita hilangkan saja ini, sehingga tinggal titik inilah yang kita punya. Nah, jadi ini sepasang sejajar. Nah, masih ada lagi sepasang sisi sejajar yang terjadi. Ini tadi adalah siku-siku. Malah sepasang sisi sejajar sembarang, sepasang sejajar sembarang, sepasang sisi siku-siku, ada sepasang sisi siku-sikunya sama-sama gitu ya, sama. Sama. Yaitu trapesium sama kaki. Kalau mau di ya. Jadi ya tambah ada trapesium sama kaki di sini. Atau kita ambil ini aja lah sama kaki. Eh, kita supaya apa, sama kaki berarti ini kita ukur panjangnya supaya sama dengan itu 1,88 ya. Nah, ternyata susah membahas itu membuat 188. Ya anggap aja karena memang ini eh, melukisnya dengan cara yang salah. 195 ya anggap aja. Nah, tadi cerita sepasang sejajar. Kalau sepasang tepat sejajar, kan di sini.
sepasang tepat sejar. Sepasang-sepasang sejar ya, sepasang-sepasang sejar. Kalau sepasang-sepasang sejar, maka ya kita buat garis saja. Ini segmen, tarik garis ini sejar dengan titik ini, sejar sepasang paralel lain, kemudian ambil garis ini, sejar, ketemu titik itu, kemudian ini karena mengganggu kita hilangkan saja, dihubungkan. Sepasang sejar, ini yang kita sebut dengan jajaran genjang. Nah, kita lakukan sepasang sejajar eh, yang tegak lurus. Jadi ini sepasang sejajar karena kita berawal dari paralel mau cari yang tegak lurus. Maka ini kita buat garis tegak lurus. Ini juga kita buat garis tegak lurus sehingga mendapatkan titik empat titik ini. Ini kita hilangkan saja supaya tidak mengganggu. Baru ini dihubungkan menjadi persegi. Persoalan yang kedua adalah kalau sepasang-sepasang jajar sama sisinya, bisa dibuat di sini. Sepasang-sepasang itu sama, membuat sama masalahnya. Itu kita butuh ini sama. Hmm. Berarti kita ini lingkaran pasti jari-jarinya akan sama kita ambil dimanapun. Sekarang juga demikian, karena kita butuh sejajar, kita bisa menentukan eh, sejajar dan sama panjang. Sejajar dan sama panjang. Ini sejajar dulu, temu titik di sini. Sehingga kita sudah punya empat titik. Titik ini satu.
dua, tiga, empat, kita konstruk. Konstruk kita gambar. Nah, yang ini tadi sebagai alat bantu, kita hilangkan saja. Nah, akhirnya ini jadi belah ketupat. Baru terakhir adalah di sini persegi. Nah, membuat persegi adalah menjadi paling sulit. Kalau yang kan membuat mudah. Ini baik di GeoGebra, ini memang ini ya membuat ini. Nah, prinsipnya bahwa persegi itu ya kita buat lingkaran aja. Jadi, nah, kita buat dengan cara yang berbeda. Nah, ini kemudian ini kita putar rotasi 90, itu sudah 90. Kemudian kita putar rotasi 90. Nah, jadi kita mendapatkan 4 titik. Satu, dua, tiga, empat. Itu menjadi eh, persegi. Nah, di urutannya seperti ini. Dari asal mulanya tadi ini menjadi ke sana, menjadi ke sini, menjadi ke sini, menjadi ke sini, menjadi ke sini. Ada yang belum di sini adalah sisi bangun persegi empat, yang sisi berdekatan itu sama panjang. Jadi bangun bersisi empat, sisi berdekatannya sama panjang. Nah, karena sisi berdekatannya sama panjang, berarti kita buat pakai lingkaran boleh. Lingkaran. Nah, nah, akhirnya kita mengambil titik dimanapun, yang penting berdekatan sama panjang. Misalnya panjang. Nah, kemudian kita akan membuat titik lain ke bawah. Atau ini kita hapus saja dulu. Yang jelas ini sudah kita ketahui sama panjang. Nah, bagaimana caranya? Bisa banyak cara. Oh, saya buat ini saja kalau begitu. Garis hubung. Kalau ini dibuat garis tegak lurus, nah, jadi sepanjang titik-titik ini akan berlaku. Misalnya ke sini, dihubungkan. Nah, ini dihubungkan. Nah, jadi titik ini, titik ini kita hapus. Nah, makanya menjadi berdekatannya sama panjang, berdekatan sama panjang.
Maka ini layang-layang. Nah, layang-layang ini tetap layang-layang. Tetap layang-layang. Masih menjadi segi empat tetap layang-layang. Tetap layang-layang. Tapi pada saat di sini, ini tetap layang-layang. Tapi pada saat ini lurus, jadinya segitiga. Tapi kalau ini ke sini, ini layang-layang. Nah, itu definisi dari eh, segi empat, kelompok segi empat. Kemudian segi lima, segi enam, segi itu kita sebut sebagai segi banyak, ya bangun bersisi banyak. Selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini sekaligus menggambar. Saya tidak biasa dengan GeoGebra, Anda biasakan dengan GeoGebra tadi supaya menarik. Karena yang free ini juga juga berbayar dulu, sekarang nggak tahu karena ini sudah lama. Nah, bisa di paling berbayar bisa bisa dicari yang trial error tuh biasanya untuk sebulan dipakai. Nah, ya. Ini bangun bersisi empat. Saya simpan. Oke. Terus segi banyak. Ya, bangun sisi empat, bangun bersisi banyak artinya segi banyak. Ini sudah. Bangun bersisi banyak. Ya, yang penting hmm, ini mana saja, mana saja. Ini bangun satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, bisa juga bangunnya ini, ini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi ini namanya segi tujuh, Pak. Cuman tidak beraturan. Artinya sama-sama bangun posisi tujuh. Nah, sekarang ke kongruen. Nah, kongruen mulai dari segi banyak, segitiga kongruen, segi banyak kongruen. Hmm. Kalau terjadi pada segi banyak, segi banyak, kongruen itu kan sama persis sama besar ukuran dan ukuran dan bentuk itu sama. Nah, saya mau menggunakan yang lain. Kalau
buat segi banyak yang luasnya berbeda tetapi keliling sama sebanyak satu, dua, tiga, empat misalnya. Empat segi banyak. Yang kedua, buat segi banyak yang keliling kelilingnya sama tetapi luas berbeda, berbeda sebanyak empat juga segi banyak. Nah, misalnya ini misalnya saya menggunakan kertas berkotak ini sebagai supaya membantu aja. Ini satu satuan persegi. Jadi kalau satu wan luas ini satu, kalau panjang ini satu. Nah, boleh dicoba dulu. Maaf, saya tinggal dulu ke.
Oke, sudah mendapatkan semua? Ada masalah? Nah, ini misalnya saya ambil sebagai titik. Pas satu, dua, tiga, empat misalnya sampai di sini. Ini yang ini saja. Kalau ini kita hubungkan, walaupun ini nggak pas, memang nggak pas ya membuatnya. Nah, anggap aja ini persegi empat, segi empat. Nah, ini luasnya kan satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat. Luasnya 3 kali 4, 12. Terus kelilingnya 36, 2, 3, 4, 14. Satuan keliling. Yang diminta adalah luasnya berbeda tapi kelilingnya sama. Kalau ini dikurangi satu, kalau membuat keramik Pak Rodi biasanya beli keramik gitu kan satu, dua, tiga. Nah, ini dijebol satu, ini dua, kelilingnya ditambah ini satu, dua, tiga, empat, enam, enam ditambah ini ke sini tiga, sembilan, sembilan ditambah ini ke sini tiga, 12, 12 ditambah ini ke sini satu, 13, 13 ditambah ke sini 14. Kelilingnya 14, luasnya jadi 11. Ini kan segi banyak. Tentu dengan cara yang sama, ini dihubungkan. 1, 2, 3, 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 3,
10. 10 ditambah Aduh kak, Jane. Ada. 1, 2, 3, 4. 7 ditambah 2, 9. Masalah. 9 ditambah, mestinya sama. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 3, 10. 10 ditambah 2, 12. 13, 14. Ya, lilinnya 14. Luasnya berkurang 1. Dan seterusnya. Ya. Jadi mau membuat berapapun bisa. Nah, kalau ini buat segi banyak yang kelilingnya sama, kok salah ya. Kelilingnya berbeda. Iya, ini salah. Kelilingnya berbeda. Ini kan sama soalnya dengan di atas nih. Kelilingnya berbeda, tetapi luasnya sama. Itu maksudnya. Ya. Kita langsung masih segi banyak ngukur ini. Ngukur ada sekarang sudut ya. Saya ini review saja nanti sebelum lari ke geometri yang lain. Ada sudut dalam dan ada sudut luar. Sudut dalam segi banyak. Ada sudut luar. Ya. Sekarang sudut dalam ya sudut di dalam segi banyak ya. Jadi katakanlah segitiga. Sudut dalam ya sudut ini. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C. Artinya sudut jumlah sudut dalam itu sudut, karena saya kesulitan membuat membuat sudut itu. Artinya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sudut dalam. Nah, kalau sudut luar
itu kan pelurusnya. Ini kalau ini sudut B berarti kan apa ininya? Ini adalah namanya pelurus sudutnya. Kalau ini sudut C berarti pelurus sudutnya. Kalau ini A maka ini sudut luarnya. Betul. Jadi kalau sudut sudut luar, sudut dalam nah tinggal sekarang. Nah, sekarang misalnya ke satu soal. Soal ini kan sudut dalam jumlah besar sudut sudut dalamnya ada tiga. Tapi kalau ditanya besar sudut dalamnya ada 180. Nah, sekarang kalau ada seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berapa sudut dalamnya? Ada yang bisa nebak sudut dalamnya? Kalau besar sudut dalam segitiga ini ada 180. Nah, kalau ini ya dengan cara Oh. tinggal kita potong-potong aja bagian-bagiannya menjadi segitiga-segitiga itu kan. Ini ini mau ke sini juga boleh terserah. Ya, berarti kan sudut dalamnya tinggal segitiga ini 180. Ini 180, ini 180 kan gitu. Jadi ini 180, yang di sini 180, yang di sini 180. Eh, selesai. Kalau mau nambah segi segi banyak yang lain, nah tinggal kita tambahkan. Nah, misalnya, nah, misalkan begini, ya kan selalu nambahin dengan dasar segitiga itu 180, 180. Segi banyak ya tinggal, oh ketemu dalam bentuk. Waalaikumsalam. Ya, enggak. Ini anaknya sakit kemarin. Pulang ke utara kali. Iya, anaknya demam. Ya, ya. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Eh, kalau tidak ada, Pak. saya kasih tugas lagi aja lah. Bu Siska, mana Bu Siska? Ya, Pak. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Tugasnya begini aja. Kongruen kan ada tahu lah kongruen, kongruen itu kan nggak tulis. Saya
Kongruen. Segitiga aja. Dua segitiga. Dua segitiga. Itu kan bahwa kongruen dua segitiga itu kan sisi dan sudut seletak itu kan berkorespondensi sama. Itu satu, itu menurut sisi, sisi, sisi. Kalau dua segitiga sisi-sisinya sama, nah pasti Sudut. kongruen. Terus ini sisi Sudut. hmm, segitiga, segitiga sisi, nah, sudut sisi kan kongruen juga. Ya. Yang ketiga apa? Kongruen, Sudut, sisi, sudut. sudut, sisi, Sudut. sudut. Udah dijamin kongruen kan? Nah, PR-nya itu begini. Apa kongruen? Apa kongruen? Dua segitiga. Jika yang terjadi seperti ini. Sisi, sudut, sisi. Sudut, sisi. Ini. Situlah salah satu aja nggak apalah. Ini aja lah PR-nya. Eh, sudut, sisi. Nah, atau apa itu? Sama saja akan ditulis sisi, sudut, Sudut, sudut. Nah, sudut, sudut, sudut. itu aja lah. Satu aja, nanti tidak kebanyakan. Maksudnya kan jawabannya pasti Hmm, bisa kongruen, bisa tidak. Kira-kira kan begitu kan? ya, Nah, kalau tidak, itu matematik kan tunjukkan tidak. Nah, menunjukkan satu bukti. tidak berarti tidak kongruen. Artinya menunjukkan bisa dengan gambar. Nah, maksudnya gambarnya, kalau gambar sket kan nggak dijamin. Nah, gambar dengan menggunakan GeoGebra. Nah, bahwa itu tidak kongruen. Nah, jawabannya sudah tahu, tidak kongruen kan gitu. Artinya menunjukkan satu. Nah, ini aja lah. Jadi ini cerita aja apa cerita masih menggambar. Secara tidak langsung silakan Bapak Ibu biasakan gunakan GeoGebra kan gitu. Soalnya kalau sudah terbiasa ngajar di kelas itu membuat biasanya rumus Pitagoras kan buat segitiga siku-siku. Nah, sisinya 3 4 5 gitu kan. 3 4 5 sudah konsepnya sudah betul. Oh, sisi-sisinya 3 dan 4, sisi miringnya 5. Tapi nggak menggambarnya itu bisa jadi sisi miring ini 3 4 5 itu ukurannya itu tidak.
mencerminkan skala karena hanya menggunakan tangan dan spidol kan. Nah, itu yang sering terjadi, terutama kalau praktek-praktek mahasiswa S1 itu, saya lihat, oh dia membuatnya gitu, baru ditanya itu baru-baru tertawa, ya ternyata melakukan kesalahan tapi tidak disadari. Oke, baik Bapak Ibu, kita sampai 11.40 ya, sudah sampai sini aja lah, mau Jumatan ini ya, Pak Rodi kan. Ya, Iya Pak, mohon maaf Pak, saya baru selesai. ya, Ah, saya tadi nih nggak terlalu mengikuti tadi Pak, karena lagi Kena pemeriksaan. audit, Pak. Iya Pak, di why, audit beneran audit, saya. Ya di iya. inspektorat. Oktober November pekerjaan itulah orang udah di 24 jam Bu Siska juga ini proyek besar tuh. Kami sudah, Pak. Dengan Oh Ibu Lina sudah. kemarin hari Selasa kemarin tuh. Oh yang bangun bangun itu ya, bangun gedung tingkat tapi Kalau tanahnya. bangunan enggak, Pak. Siska udah mengundurkan diri dari kepala sekolah karena kemarin tuh kan harus swaklola kan. Oh ya, Jadi mana dananya besar, mana sekolahnya jauh. Jadi akhirnya diputuskan mengundurkan diri jadi kepala sekolahnya. Sekarang udah di SMP 1. oh pindah. Iya, yang udah pindah. Minta pindah, Pak, nggak sanggup ngelola bangunan. Lah iyalah saya membayangkan aja ngeri. Iya, Ngasih bangunan tapi tanahnya nggak cukup. Terus yang punya tanah dulu menghibahkan sekolah, diminta hibah lagi kan kasihan. iya. Mana Itu. masih baru juga kan, Pak. Jadi akhirnya memutuskan untuk biarlah pindah aja, mundurkan diri. Nah, Bangunannya tuh terlalu berat, bukan ranah malah bisa kita. bisa fokus inilah, bisa fokus ambil S2-nya gitu ya. Iya, Pak. SMP 1 kan Di di samping yang Kuala. sekolah kita pas ini kemarin, pas kita sosialisasi kemarin, Pak, Oh, sekolahnya di sampingnya itu. iya iya iya. Heeh. Hmm. Jadi nggak jadi menyelesaikan proyek itu. Ya, enggak jadi, Pak. Memang memang udah ngomong ke kepala dinas kemarin kalau harus swaklola, saya nggak sanggup. Terus instruksi dari bupati memang harus swaklola kan. Jadi ya Ya, udah katanya kalau misalnya ini buat surat pengunduran diri aja ya udah langsung tanda tangan surat pengunduran diri. ya udah bagus tuh, aman daripada nanti Ya, aman apa daripada LSM daripada datang. daripada, Pak. Nah iya, bagus lah gitu. Iya, oke baik. Ya saya pikir cukup ya untuk sementara ya. Ya, Pak. Sampai ketemu Ya, lagi ya. kita Pak, untuk minggu dulu kayaknya depan Pak. kita tatap muka, Pak. Tatap muka ya? Iya. Oh iya, tatap muka. Jumat depan. Sebentar, sebentar. Jumat depan itu tanggal 3 Oktober ya. Iya, Pak. Tanggal 3 Oktober. Nah ini kayaknya 3 Oktober nggak tahu nanti itu. Karena 3 Oktober itu masih ada kelanjutan. Oh ya nanti yang lain kan ini ya. Tapi mau memang jadwalnya tatap muka ya? Iya, Pak. Minggu ketujuh kan ya? Ya, Minggu minggu berapa? Hmm, Minggu Iya, Bu, betul. ketujuh. Iya kan? Minggu ketujuh. Ya, minggu ketujuh ya. Nanti saya lihat ini juga apa. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Karena kalau jadwalnya tuh kemarin pil rektor, saya kan ngitung suaranya kan. Besok itu pengukuhan rektor Oh, baru. Jumat itu kalau jadi. Nah, apakah masih disuruh-suruh apa sudah selesai? Nah, mudah-mudahan sudah selesai. Kan saya biasanya disuruh-suruh kemarin. Ya ikut ngitung-ngitung itu kan. Nah, mudah-mudahan itu nanti ya sesuai aja lah. Karena tanggal 3. Karena tanggal 5 itu rektor habis. Ganti rektor baru. oh, ya Pak.
Jadi nanti yang nanda tangan ijazah kita rektor baru. Nah, rektor baru. Iya, bukan yang lama. Oke, cukup ya Bu Sola, Lina, Bu Lina dua-duanya, Bu Ulfa. Iya, Pak. Ya, oke. Tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kita Foto dulu, Pak Odi. berfoto dulu, Pak. Kita foto Oh, dulu, Pak. mau foto dulu. Ini Iya. saya stop. Ya. Foto dulu ya. Siap. Sudah siap semua? Sampai ketiga. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, sebentar. Sekali lagi ya. Oke, oke gaya. Satu, dua, tiga. Oke. Dah. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Kami live ya. Siap. Iya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. sama.